Kita mulai. Oke, terima kasih Cynthia. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Kita mulai untuk perkuliahan hari ini minggu ke-13 gitu ya. Kalau secara materi itu sebenarnya kita tinggal sekali lagi di 14, nanti 15 palingan review sama kita bahas soal ya. Nah, mungkin ini 6.20 kita hold biar kita selesaikan materinya. Nanti di minggu ke-15 itu kita manfaatkan untuk review dan bahas soal dari kemarin sama Paradat udah ada bahas-bahas soal belum yang pertemuan 9 sampai 11? Biar saya arrange sekalian soalnya nanti. Sudah bahas soal sama Paradat? Di kelas? Sudah. Oh, sudah. Oke, berarti PR-nya kita tinggal mengulang di pertemuan 12 sampai 14 ya. Untuk di review nanti pertemuan 15. Oke, ini saya tandai dulu 6.20. Nanti kita akan bahas ini jadi salah satunya. Bahas di pertemuan 15. Oke. Nah, nanti itu kita ini, jadi kita lanjut dulu sedikit untuk bab 7 ya. Karena minggu depan itu kita masuk ke bab selanjutnya. Jadi ini kita selesaikan dulu untuk bab 7. Minggu depan baru kita masuk selanjutnya, baru kita review soal-soal dan pembahasan soal yang masih tertunda gitu ya. Oke, ini kita masuk ke, oh ya saya belum share screen ya, saya udah pindah ke sini, saya belum share screen-nya. Mungkin nanti untuk tugasnya sama sekalian yang hari ini yang udah bisa dikerjakan aja dulu ya. Dikumpulkan aja, nggak usah melewati GCR, langsung ke prodi aja gitu ya. Sekalian yang hari ini nanti dijadiin satu aja kalau gitu buat nambah. Karena kemarin udah ada quiz 2 belum ya? Belum ada, Bu. Nah, itu dia. Nanti kita arrange, mungkin bentuknya bukan kuis tertulis, tapi nanti saya coba diskusikan sama Paradot gitu ya. Nah, makanya kalau bisa tugasnya kita perbanyak aja untuk nanti mengisi untuk kuis 2-nya gitu. Nanti dikumpulkan ke prodi aja, biar saya nggak usah bikinkan GCR, takutnya saya lupa lagi. Oke, nah ini kita lanjut dulu untuk hari ini. Itu kita masih di bab 7, masih terkait estimasi data tak lengkap. Di mana nanti kita akan menggunakan metode momen dan maksimum likelihood. Cuma nanti ada perbedaannya kalau kemarin yang kita estimasi itu melalui key-nya, tapi nanti kita akan estimasi melalui fungsi survival-nya. Jadi SX-nya salah satunya nanti di sini yang sedikit membedakan. Mungkin bisa dibuka di terkait Greenwood's formula itu di 74 atau 76 di buku 76 properties of the estimator ya di 76 kita masuk ke product limit estimator. Sebelum ke ini nanti kita Ibu, di sini ya. Terkait pengumpulan model tugas tadi gimana ya, Bu? Nanti di akhir ya. Ingatkan saya di akhir ya. Sekalian yang hari ini, nanti kita tambah lagi soalnya. Oke? Maksudnya itu dikumpul secara offline ya, Bu? Kumpulkan offline aja, kertas aja, nggak usah kalian scan-scan. Ibu, maaf, Bu. Ini saya ada 5 orang teman yang sedang dalam perjalanan, Bu. Yaudah yang 5 orang teman mungkin bisa di ini ya. Di scan aja, nanti kumpulkan namanya satu orang ke saya, baru saya ini berikan ininya untuk Google Drive-nya mungkin yang 5 orang. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Gimana Siti Nurhaliza? Ibu, mohon izin, saya juga lagi ada di kampung, Bu. Jadi nggak bisa ngumpulin secara offline, Bu. Nah itu, nanti kalian kumpulkan aja daftar namanya yang tidak di Bandar Lampung. Ya, setelah kumpulkan namanya ke satu orang, nanti orang tersebut yang menghubungi saya. Nanti baru saya bikinkan linknya, kasih ke
itu dia siapa yang kalian jadikan perwakilan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Bisa kita lanjut? Oh ya, kita ke 75 dulu ya sebelum 76. Kita ke maksimum likelihood dulu. Yang di sebelum product limit estimator kita ke maksimum likelihood estimator. Nanti ada yang bias. Tapi kita sepertinya yang tak bias nanti kita gunakan asumsinya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin, nah ini kalau kemarin kita kan seperti yang saya bilang tadi di awal, kita kemarin itu mengestimasi melalui QX atau PX ya, atau kemarin kita memang mulainya dari ada yang dari QX topi, baru kita nanti mengestimasinya untuk selang dari X sampai X plus 1 gitu ya, dari selang X sampai X plus 1, bagaimana peluang kematiannya di interval ini gitu. Nah, sedangkan untuk ini kita nanti akan mengestimasinya melalui fungsi survivalnya, SX-nya. Namun, karena bentuknya estimasi dari data yang kita punya, berarti nanti kita memulainya dari S-topi-nya terlebih dahulu. S-topi untuk usia X. Nah, di mana S-topi itu seperti yang teman-teman sudah pelajari juga di bab-bab awal ya, sama seperti SX, itu di mana adalah sebenarnya perkalian dari PX, di mana X-nya itu mulai dari 0 sampai nanti ke PI sampai ke 0, I-nya dari 0 sampai ke X gitu ya. Ini PI, PI-nya dari 0, I-nya dari 0 sampai X gitu berjalannya. Kalau kita dari 0, X min 1 ya berhentinya. Nah, dari 0 sampai X min 1. Jadi seperti yang kemarin kita tahu, misalnya kita mau mencari fungsi survival dari seseorang yang berusia 20 tahun, kita pakai selangnya karena kita pakai selang dari 0 sampai 1, berarti di setiap selang merupakan perkalian peluang hidup dari orang berusia 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, dan seterusnya sampai ke 19 sampai ke 20 ya, sampai X-nya itu di sini 20, berarti dari 19 sampai 20 gitu. Kalau kita mau mencari X-nya sama dengan 20. Jadi di sini, ya saya buat baru ya, misalnya di sini X-nya sama dengan 1, ini I ya, berarti mulai X 0-nya sama dengan 1, berarti dari 1 sampai 0, 0 sampai 1, ini, maaf nih ya, dari awal, titik awal misalnya dari lahir sampai 1, baru nanti 1 sampai 2, baru selanjutnya sampai nanti X ke 19-nya itu dari 19 sampai 20. Ini, jadi ini kita merupakan perkalian dari PX-nya gitu ya, atau PI-nya. Gitu. Nah, dari dasar ini nanti kita akan menentukan seperti apa bentuk estimasi dan variansinya dari S-topi ini. Jadi nanti kita akan melihat seperti apa estimasi S-topinya dan variansi S-topinya, namun nanti di sini tetap karena ini kita merupakan suatu penelitian yang melibatkan banyaknya sampel sebanyak N orang atau N item, berarti nanti kita bentuknya itu sama seperti yang sebelumnya ya. Dia bersyarat NX gitu. Syaratnya NX kenapa? Bersyarat NX ya, seperti apa, atau NI-nya gitu ya. Kalau kita nanti melihat SX ini udah sebagai masing-masing ini. Jadi kita lihat per masing-masing. Jadi nanti kalau kemarin kita lihat keseluruhannya, tapi nanti kita lihat itu per masing-masing interval ini seperti apa bentuk, seperti apa jumlah N-nya. Jadi nanti sampelnya akan berubah-ubah. Kita akan menggunakan NI di sini. Nah, variansinya begitu juga. Variansinya bersyarat N, nanti kita akan melihatnya seperti apa bentuknya. Namun, untuk menentukan itu kita akan menggunakan dua asumsi terlebih dahulu. Fauzia, ada yang mau disampaikan atau terpencet? Seperti itu pencet ya. Saya inikan dulu ya kalau gitu. Sebentar. Pencet. Iya, pencet ya. Saya baru mau mute-kan kamu. Oke, bisa di-mute-kan ya Fauzia. Terima kasih. Baik, Bu. Kita lanjut. Berarti tadi saya udah sampai ke menentukan ekspektasi dan variansinya itu kita menggunakan dua asumsi, di mana katanya untuk setiap PI topi ini merupakan aproksimasi tak bias dengan proporsi binomial dengan rataannya. Jadi rataannya adalah PI dan variansinya adalah PI dikali QI dibagi N aksen I. Nah, N aksen I ini adalah sebenarnya
banyaknya sampel pada waktu I ya. Jadi nanti kita lihat I-nya di PI ini I ke waktu keberapa, makanya ini mengikuti nanti. Yang kedua, asumsinya adalah nilai kondisional pada himpunan NI aksen, nilai PI topinya itu adalah saling bebas. Jadi nanti himpunan ini dan PI ini adalah saling bebas gitu ya, nilai kondisional. Jadi nanti ini syaratnya merupakan syarat dari himpunannya itu sendiri. Kita menggunakan syaratnya merupakan himpunan dari NI-nya, NI aksen. Nah, tapi NI aksen dan PI topi ini itu saling bebas. Saya sepertinya mesti mengganti warna ini. Dia saling bebas asumsinya. Jadi pertama kita asumsikan bahwa PI topi itu aproksimasi tak bias dengan proporsi binomial, di mana rataannya berarti PI ini kita anggap dia nanti proporsinya binomial seperti biasa, di mana kita nanti menentukan peluangnya itu menggunakan binomial biasa. Berarti ada nanti, kalau binomial ada dua ya kejadiannya. Iya atau tidak. Atau misalnya kejadiannya itu sukses atau tidak. Nah, di sini suksesnya kita anggap dia hidup atau survive gitu ya. Tidaknya nanti kita anggap mati, dead. Berarti nanti PI ini adalah peluang suksesnya. Seperti itu. Di mana nanti rataannya juga PI, variansinya nanti PI dikali QI dibagi NI aksen. Itu untuk nanti menentukan seperti apa bentuk ekspektasi dan variansinya. Nah, ini yang perlu dicatat sebagai pengantarnya, di mana nanti karena tadi kita menggunakan asumsi tak bias, maka nilai ekspektasi PI topi bersyarat NI aksen itu sama dengan PI. Jadi PI itu adalah tidak lain adalah ekspektasi bersyaratnya ini. Terus yang kedua, hal yang penting dari asumsi kedua ini bahwa nilai yang diharapkan dari produk variabel acak bebas adalah produk dari nilai-nilai yang mereka harapkan, gitu ya. Untuk yang kedua. Nah, ini baru kita masuk. Jadi dari tadi ini kita akan menentukan dua. Jadi hari ini kita akan menentukan dua metode berdasarkan dua formula. Itu adalah Greenwoods. Dengan menggunakan asumsi ini nanti ada Greenwoods sama tadi saya sebut sudah product limit ya, product limit. Product limit Greenwoods S-nya 1 ya. O-nya O-nya yang 2 Greenwoods sama product limit. Nah, seperti itu nanti kita akan melihat pendekatannya menggunakan Greenwoods formula terlebih dahulu. Nah, untuk Greenwoods formula ini expected value-nya seperti yang tadi kita sudah sebutkan, nanti notasinya kita expected value dari S topinya. Kan tadi awal kita sudah saya sebut akan mencari ekspektasi dari S topi dan variansi dari S topi. Namun yang kita cari adalah ekspektasi bersyaratnya. Berarti nanti seperti ini ya notasinya, ekspektasi bersyaratnya. Begitu juga dengan variansinya juga yang bersyarat. Nah, untuk kita menentukan ekspektasi S topi bersyaratnya, kita tentu harus menjabarkannya seperti apa. Di mana tadi di awal kita sudah tahu S topi X itu adalah perkalian, saya kok X-nya di bawah ya, dia merupakan suatu fungsi bukan dari suatu indeks. Perkalian dari PI di mana I-nya dari 0 sampai X min 1 gitu ya. Kita sudah tahu ini tadi seperti ini, maka nanti kita juga bisa sebenarnya dari ekspektasi sini ya. Ini bisa kita tulis ekspektasi dari perkalian P0 topi, ya, berarti dari I sama dengan 0 sampai X min 1 bersyarat tadi ini X ya. Tadi ini adalah himpunan dari NI atau himpunan dari banyaknya sampel pada masing-masing waktu atau pada masing-masing selang usia tadi ya. Ini kan kalau ekspektasi perkalian ini sama dengan perkalian dari ekspektasi masing-masingnya gitu ya. Ekspektasi P0 kali P1 dan seterusnya itu merupakan ekspektasi dari P0 bersyarat N ini dikali ekspektasi dari ini, maka kita bisa merubah penulisannya menjadi seperti ini. Nanti dari ekspektasi perkalian P0, jadi kita bisa perkalian dari ekspektasinya sendiri.
bersyarat, tetap bersyarat, kita lihat nanti jumlah orangnya itu atau jumlah sampelnya per intervalnya. Seperti itu, per interval pembagiannya tadi ya, di mana tetap intervalnya adalah X plus 1, atau kita pakai di sini I sampai I plus 1 ya. Intervalnya hanya 0 sampai 1 ini. Setahun gitu intervalnya. Tetap masih pakai pendekatan seperti sebelumnya. Nah, dengan asumsi tak bias, ini itu bisa kita nyatakan seperti tadi ya. Seperti sebelumnya, saya balik dulu ya sebentar. Yang ini, di bawah asumsi tak bias, hal ini berlaku, maka juga otomatis berlaku untuk di sini. Di mana ini nanti berarti ekspektasi PI topi bersyarat himpunan NI aksen ini itu tidak lain adalah ekspektasi dari PI-nya langsung ya, bukan nggak pakai ekspektasi ya. Ini tadi adalah PI topinya langsung. Dari PI-nya, seperti itu. Nah, ini perkalian dari PI-nya, I sama dengan 0 sampai X min 1, itu bisa kita ubah lagi seperti ini, maka tidak lain itu sebenarnya ekspektasi dari S topi ini bersyarat jumlah sampel di masing-masing I-nya ini, himpunan jumlah sampel di masing-masing I ini adalah perkalian dari PI-nya. Perkalian dari PI ini kita tahu itu merupakan SX. Jadi sebenarnya ini juga berlaku ya untuk ekspektasi bersyarat dengan asumsi tak bias, maka dia merupakan tidak lain adalah SX-nya. Jadi ekspektasi bersyarat dari S topi ini itu adalah SX sendiri. Karena kita menggunakan asumsi tak bias. Nah, itu untuk Greenwoods. Ini untuk ekspektasinya dan ini adalah untuk variansinya. Pendekatannya sama seperti tadi, di mana seperti variansi biasa itu adalah variansi ekspektasi dari S topi kuadrat ini dikurang ekspektasi dari S topi yang dikuadratkan gitu ya. Ekspektasi yang dikuadratkan lalu dijabarkan seperti tadi, di mana nanti di bawah asumsi tak bias akan diperoleh hasilnya itu adalah seperti ini. Ini itu datang dari sini ya, perkalian dari PI-nya tadi ya, perkalian dari PI-nya itu seperti ini. Ini perkalian dari PI-nya tadi, karena kan dia kuadrat ya, tunggu saya balik dulu sebentar. Ini kuadrat, nah ini bisa kita pecahkan sebenarnya. Kalau kemarin kuadrat itu P0-nya berarti dipakai dulu yang pertama. Sebentar, yang ini dulu ya sebentar. Yang ini kita jabarkan dulu. Karena saya tidak akan lama untuk divariansi, kita biar bisa masuk ke contoh soal. Itu kita jabarkan di mana sebenarnya adalah perkalian dari PI dikali ini itu tadi adalah sebentar. Ini itu I per PI kali NI itu kita definisikan di awal tadi ya sebenarnya ya. Ini adalah variansinya tadi ya. Variansi dari sini saya balik dulu. Variansi dari ini. Varians dari asumsi untuk PI topi yang diaproksimasi tak bias dengan proporsi binomial. Nanti bisa dijabarkan sendiri saja untuk ininya. Dimana nanti kita akan pakai misalnya ini persamaan, kita ya, persamaan kita akan pakai dua persamaan terakhir ini yang akan nanti sering digunakan sebagai pendekatannya. Ini kalau di buku itu 768 di buku saya. Sementara yang ini pendekatan ini adalah 769. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa kita ubah menjadi sigma dari QI PI kali NI-nya. Gitu. Jadi nanti kalau tidak 768 yang digunakan untuk mencari variansinya, kita gunakan 769. Di mana sebenarnya penjabarannya bisa dilihat pada slide gitu ya. Sudah sangat jelas. Nanti kalau seandainya diketahuinya dari awal misalnya diminta untuk menjabarkan, itu ingat saja tadi pertama kita pakai ini dari pendekatan binomialnya, di mana ini adalah variansnya, ini PI ini sebenarnya adalah ekspektasinya tadi ya, atau rataannya. Makanya kita nanti bisa menggunakan
pendekatan seperti ini. Gitu. Karena kan ekspektasi PI kuadrat ini sebenarnya adalah kalau kita dari variansi PI ya, variansi PI itu adalah ekspektasi dari PI kuadrat dikurang ekspektasi dari PI yang dikuadratkan gitu ya. Ekspektasi PI ini bersyarat semua ya, ekspektasi bersyarat semua. Ini tadi ekspektasi bersyarat ini tidak lain adalah PI, makanya kita langsung PI kuadrat gitu ya. Yang ini ekspektasi dari PI kuadrat ini yang akan kita cari. Makanya ekspektasi dari PI kuadrat bersyarat ini tidak lain adalah variansnya ditambah dengan PI kuadrat. Gitu ya. Untuk ekspektasi PI kuadrat atau dari momen keduanya. Di situ penurunannya. Karena ingat tadi pertama asumsi yang paling awal. Nah, ini kita masuk ke contoh soal. Seperti yang saya sebut tadi, interval ini masih I sampai I plus 1. Jadi kita masih di interval per masing-masing dari 0 sampai 1. Jadi walaupun misalnya di sini pertanyaannya di sini kita tentukan misalnya S5 atau S6, berarti tetap dibagi intervalnya per setahun-setahun gitu ya. Karena pendekatannya kemarin kita menggunakan X plus 1. Jadi dari 0 sampai 1 nanti diberikan, nah ini yang kita sebutkan dengan NI-nya. Exposure-nya ini adalah NI untuk masing-masing interval. Berarti ini untuk interval yang pertama, jumlah yang awal, maksud siklus keseluruhan sampelnya adalah 1040, lalu berkurang menjadi di interval ini menjadi 1120, ini 1191, dan seterusnya. Ini hanya diinfokan terkait yang kematiannya saja. Jadi ada kematian 10, 8, 7, dan seterusnya sampai ini ke 8. Dan ini itu tidak hanya berdasarkan, pengurangan ini tidak hanya berdasarkan kematian gitu ya. Jadi ini ada tabel, namun informasi yang kita dapatkan hanya ini, di mana informasi yang kita diberikan adalah salah satu faktor yang menyebabkan berhenti atau keluar orang itu adalah meninggal gitu ya. Kita akan melihat seperti apa untuk fungsi survivalnya dan variansi dari fungsi S-topinya yang bersyarat dari himpunan NI ini. Kita akan melihatnya seperti itu. Jadi karena tadi ingat untuk S-nya tadi adalah perkalian ya. Perkalian dari PI-nya, I-nya dari 0 sampai X min 1, berarti ini sebenarnya adalah PI di interval ini, I di interval ini, dan I interval ini, dan I interval ini, lalu I di interval ini. Berarti sebenarnya dari P0 dikali P1 dikali P2 kali P3, kita diminta X-nya sama dengan 5, berarti sampai X min 1 itu adalah P4. Kita cari untuk P-nya dari 0 sampai 4 ya. 0 setahun kemudian, 1 ini artinya ada 1 ya, 1 setahun kemudian, lalu 2 sampai setahun kemudian, sampai 4 sampai setahun kemudian gitu ya. Berarti kalau kita gambarkan garis bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, P4 itu kan sebenarnya di sini ya. Peluang hidup seseorang yang berusia 4 tahun untuk setahun ke depan gitu ya. Oke, kita lihatnya dibagi interval masing-masing ini. Ini kita lihat P-nya seperti apa. Ini P0, P1, P2, P3, ini P4. Nah, untuk menghitung peluang hidup ini tidak lain adalah sebenarnya banyaknya orang yang hidup dibagi banyaknya sampel. Banyaknya orang yang hidup itu adalah karena kita punya informasinya hanya orang yang meninggal, berarti banyaknya orang yang hidup, banyaknya sampel keseluruhan dibagi dengan DI-nya gitu ya. Untuk NI-nya. Berarti nanti kita membutuhkan NI sama DI-nya untuk menghitung P-nya gitu. Nah, ini kita punya NI aksennya. Oh ya, kita di sini pakai notasi NI aksen ya. NI aksen. Lalu ini kalau dari sini mereka langsung nyari langsung dari key-nya, di mana banyaknya orang meninggal dibagi banyaknya orang yang sampel awal, baru cari PI-nya. Kalau mau dicari DI-nya dulu lebih bagus gitu ya. NI dikurang DI tadi ya. Saya sebut NI dikurang DI ya, silakan. Itu lebih bagus, nanti baru bisa terlihat ya. Kalau ditambah, sebentar saya mau tambah di sini ya.
untuk kolomnya NI aksen, DI dituliskan di sini, lalu kita tuliskan NI aksen kurang DI, baru kita bisa nulis KI topi, PI topi, dan ini adalah tadi variansinya, PI topi dikali NI aksen, baru ini yang variansnya ya, ini variansnya, maaf saya salah. Untuk mendapatkan varians ini kita butuhkan PI topi dikali NI aksennya, baru ini kita varians dari PI syarat dari itu tadi. Varians dari PI syarat NI aksen. Boleh seperti ini ya, atau ini sama dengan KI topi dibagi PI topi kali NI aksen. Nah, boleh dibikin tabelnya seperti ini ya. Ada tambahan kolom untuk informasi yang meninggal dan yang hidup. Baru nanti teman-teman cari peluangnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, tadi yang ditanya salah satunya adalah S-nya dulu, baru kita minta varians dari S topi. S ini tadi kan sebenarnya tidak lain adalah ekspektasi dari varian S5 bersyarat NI aksen. Karena menggunakan asumsi tak bias, makanya langsung kita gunakan notasi dari S ini. Jadi sebenarnya ini kita diminta untuk mengestimasi ekspektasi dan variansnya. Gitu. Di mana ekspektasinya nanti langsung kita nyatakan dengan S ya. Nah ini pertama kan tadi kita untuk mencari SX tadi saya sebut tidak adalah ekspektasi dari S topi bersyarat dari himpunan NI aksennya. Nah, kita tadi sudah punya dari sebelumnya, kita punya KI topi dan PI topi, maka berarti untuk S topinya kita bisa, S topinya kita bisa menggunakan perkalian dari PI topinya. Karena kita belum mempunyai informasi dari kalau kita mau langsung mencari SX ini kita butuh P0, P1, P2, P3, dan P4. Kita belum punya informasi dari PI yang tidak pakai topi gitu ya. Kita baru punya yang estimasinya. Kita punya PI topi, berarti kita bergeraknya dari SX topi. Seperti itu. Nah ini untuk S topinya, berarti kita butuh mengalihkan keseluruhan dari 0 sampai 4 tadi ya. Dimana kita sudah punya tadi P0 topi sampai P4 topi. Nah, ini estimasi untuk S topinya terlebih dahulu. Dan variansnya tadi adalah kita gunakan persamaan 768 atau 769, tergantung informasi yang kita punya. Kita di sini punya KI topi dan PI topi. Untuk 768, sebentar. 768 tadi yang ditambahkan 1 ya. Ditambahkan 1, lalu untuk 769 kita tinggal mengalihkan PX kuadrat dengan sigma dari KI PI per NI yang bukan topi gitu ya. Nah itu saya sepertinya tadi lupa melihat di belakangnya ya. 769 itu varians dari KI-nya ya. Sebentar. Iya sama-sama. Benar itu 769 ini. Ini tidak lain adalah PX ya. Kuadrat gitu ya. Perkalian dari PX kuadrat kalau SX kuadratnya ya. Perkalian dari P0 kuadratnya. Nanti bisa mencapai ke 769. Nah, di sini kita baru memilikinya dari PI topi dan KI topi. Berarti kita bisa menggunakan sebenarnya pendekatan dari 768 kita gunakan di mana sebelumnya ada 767. Berarti 768 di mana varians itu adalah PX kuadrat yang dikalikan dengan jadi varians dari SX topi ini NI aksen itu adalah PX kuadrat ya.
dikali dengan perkalian dari QI per PINI aksen ditambah 1 ya. Terus kita kurangkan 1. Seperti itu ya. Nah, PX kuadrat ini kita gunakan masih P topi kuadrat. Ini. P topi kuadrat ini tadi adalah perkaliannya itu S topi. Ini nanti kita bisa seperti di pendekatan tadi persamaan di bawahnya ya. SX topi kuadrat. Ini tidak lain adalah ini gitu ya, perkalian dari itu. Nah, berarti ini nanti kita bisa variansnya, saya pindah ke sini ya. Varians dari SX topi bersyarat NI aksen topi itu tadi tidak lain adalah SX topi yang dikuadratkan dikali dengan sigma dari PI per PI kali NI. Oh ya, QI kali per PI kali NI gitu. NI aksen. Tambah 1. Ini dikurang 1. Seperti itu ya. Ini dari I sama dengan 0 sampai berarti sampai 4 ya. Sampai 4 karena kita tadi sampai X min 1. Nah, QI-nya kita punya. PI per NI tadi sudah ada ini ya. Tinggal kita, berarti itu sebenarnya adalah yang ini. Kita tambahkan 1. Untuk kita menentukannya variansnya yang ini. Berarti ini 1,00 sekian. Ini juga tinggal tambah 1 gitu ya. Nanti tambah 1, ini tambah 1, tambah 1, dan tambah 1. Bisa kita ini. Nah, ini masing-masing yang ditambah 1 ini kita kalikan. Nah, setelah hasil kali ini baru kita kurangkan dengan 1. Seperti itu. Nah, coba ini dikalikan dulu. Seperti ini ya. Ini dari P0, I-nya sama dengan 0, I sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Ini setelah ditambah 1 baru dikalikan masing-masingnya, baru kita kurangkan dengan 1. Jadi kita dapat SX topi yang dikuadratkan dikali dengan hasil ini tadi. Nah, ini setelah kita kalikan nanti kita akan dapat variansnya seperti ini. Itu untuk pendekatan menggunakan Greenwich formula. Di mana kalau katanya itu Greenwich approximation di persamaan 6.58 itu kita gunakan, maka pendekatannya untuk estimasi variansnya itu adalah seperti ini. Namun di sini kita menggunakan tetap dari yang persamaan 768. Seperti itu. Sebenarnya hasilnya pasti sama gitu ya, karena pendekatannya sama. Berarti untuk Greenwich approximation bisa menggunakan 2 pendekatan di bab 6 kemarin, lalu kita menggunakan di bab 7 ini. Tidak lain adalah persamaan 768. Seperti itu. Sampai di sini untuk Greenwich ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke Nelson-Allen estimator. Ini kita nanti menggunakan pendekatan asumsi dari Nelson-Allen estimator ini ya. Kalau ini tadi kita menggunakannya dari Greenwich untuk menentukan S-topi dan variansnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ringkasan dari kemarin yang sudah kita pelajari dari pertemuan 12 ya. Dimana kemarin itu kita sedikit ini ya untuk bagaimana menentukan exposure-nya gitu lebih tepatnya. Nah, kita punya kalau misalnya kan pertama kan pasti semuanya SI min RI dulu ya untuk kita observasi berakhir atau mereka bertahan gitu ya. Semuanya SI min RI, namun di bawah pendekatan HUAM kemarin kalau nggak salah saya kita masih Edward kalau nggak salah saya nanya. Nah, pendekatan HUAM itu tetap berdasarkan apa yang sudah dijadwalkan. Kalau untuk yang mati gitu, berarti untuk exposure-nya dia dijadwalkan keluar di SI, tetap di SI. Kalau dia mengundurkan diri atau withdrawal, berarti keluarnya sesuai dengan TI-nya atau withdrawal-nya gitu ya. Nah, sementara ini kemarin untuk actuarial approach-nya ini, kalau untuk yang meninggal,
dia diasumsikan tetap keluar di SI-nya itu sama dengan 1 gitu nanti. Tetap digunakan SI-nya 1. Dan untuk yang withdrawal sama dengan yang ini, dengan WHEMS itu pakai TI. Hanya membedakan di SI-nya. Jadi nanti di sini sesuai schedule, misalnya SI-nya itu 0,75, berarti kalau dia meninggal di 0,5 gitu ya. Nah, RI-nya misalnya 0 gitu. RI-nya dari 0, berarti misalnya dia meninggal di 0,5, berarti kita gunakan tetap titik akhirnya di SI 0,75. Nah, sementara untuk actuarial approach, kalau dia meninggal seperti ini misalnya, SI-nya berarti 1, misalnya 1, RI-nya sama dengan 0,5, terus meninggal di 0,75 gitu ya. Nah, tetap kita gunakan nanti SI-nya untuk menghitung exposure-nya, SI-nya sama dengan 1, bukan dari 0,75. Ini ringkasan dari yang kemarin sudah kita ini kan ya. Harusnya tadi saya taruh di depan ini tuh. Nah, ini baru kita masuk ke product limit estimator yang Nelson Allen ya. Nelson Allen dulu. Di mana product limit estimator ini bisa digunakan untuk semua situasi estimasi dengan syarat data lengkap. Kalau tadi kita masih berbicara datanya tidak lengkap ya. Greenwood tadi kita masih bisa menggunakan data tak lengkap. Nah, ini syaratnya adalah data lengkap untuk Nelson Allen. Di mana asumsi yang digunakan di sini menganggap kematian dan withdraw itu adalah sama. Jadi dia tidak membedakan decrement-nya ya. Tidak membedakan decrement-nya. Penyebabnya apakah dia meninggal atau mengundurkan diri gitu, kita sebutkan withdrawal inilah ya, atau mengundurkan diri. Dia tidak dibagi decrement sebagai 2 ini hanya dianggap satu decrement, di mana maupun dia meninggal atau mengundurkan diri nanti disebut dengan berhenti ini atau berakhir gitu ya. Enders tadi ya, berhenti. Jadi kita hanya melihat 2 kejadian atau 2 kasus untuk untuk berhenti ini hanya kita pandang sebagai satu. Tetap kita lihat berhenti. Jadi mau dia meninggal atau mengundurkan diri nanti disebutnya dengan berhenti. Tetap dihitung keluar. Nah, ini contohnya ada di gambar bawah ini, di garis bilangan ini, di mana misalkan kita pertama di sini punya NX sama dengan 20, lalu katanya itu ada 2 pendatang dan dikurangi 3 yang penghentian atau mengundurkan diri, 5 kematian sebelum usia X plus 1. Nah, ini interval tetap kita pakai dari X sampai X plus 1 gitu ya. X sampai X plus 1, di mana sepanjang ini berarti ada tambahan 2, terus ada yang meninggal. Kita sebutkan dulu ya, meninggalnya sama dengan 5, terus penghentian atau ini kita bisa kemarin sebutnya withdrawal ya, atau mengundurkan diri tadi ya, mengundurkan diri sama dengan 3. Nah, ini nanti kita tetap menyebutkan dia sebagai berhenti. Jika berdasarkan dari garis bilangan ini menyatakan tanda X menyatakan dia meninggal, ini menyatakan ada yang keluar, sementara panah ke dalam ini menyatakan ada yang masuk. Ini ada yang masuk, ini ada yang keluar, ini ada yang meninggal. Nah, di sini dari selang X sampai X plus 1 ini nanti kita akan membagi ke subinterval lagi. Nah, pembagian subintervalnya itu adalah seperti ini, di mana subinterval itu dilihat dari setiap ada yang masuk. Ini kita sebut interval pertama, ini nanti interval kedua, dan ada yang keluar. Jadi nanti kematian ini dihitung di saat ada yang keluar ini, baru kita hitung berapa ada jumlah orang yang keluar dari pengamatan gitu ya, apakah dia meninggal atau mengundurkan diri. Jadi tapi selangnya dilihat pembagian selang di setiap ada yang masuk dan yang keluar. Di sini nanti selang ketiga, di sini selang keempat, di sini selang kelima, di sini nanti selang ke-6 gitu ya. Kita bagi ada 6 selang, berarti di sini ada subinterval. Benar kan ya? 1, di sini 2, 3, 4, ada 5 dan 6. Tadi ini apa? Ini meninggal, ini masuk, ini ada yang keluar. Nah, di sini NX-nya masih
atau kita sebut NI ya, karena ini I pertama. Kita baginya pertama, NX sama dengan 20, di mana NI-nya masih untuk selang pertama, I sama dengan 1 masih 20. Lalu di I, ini kita sebut di awal titik ini, jadi di awal ini kita sebut ini NI, ini N1, ini N2, di sini N3, di sini N4, nah di sini di awal selang ya, N5, di sini N6. Jadi di awal-awal selangnya itu kita tentukan untuk NI-nya atau untuk jumlah sampel di masing-masing subintervalnya, berapa jumlah sampel awalnya. Jadi jika di awal kita punya 20, lalu ada yang meninggal 1 dan ada yang masuk 1, maka di N2, saya sebut sini ya, N1, ini N1 terlebih dahulu, N1 sama dengan 20, maka di N2 juga tetap sama dengan 20. Kenapa? Karena 20 dikurang 1 ditambah 1 ya. Berarti tetap 20. N3, kita lihat di N3, berarti di sini ada yang keluar 1, berarti tadinya 20, ada yang keluar 1, 19, dan di N4 berapa? N4 ada berapa? Centip N6. N4 ada berapa? Di sini tadi 20. 18 siapa Ongki ya? Yakin? Iya, Ibu. Ongki 18. Ada lagi yang mencoba menghitung selain Ongki? Di sini masih 20. Nah, di sini 19. Di sini berapa? Berapa di N4? 15. Cynthia 16. Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Belum ada yang di chat. Chat nggak? Ini nanti yang aktif seperti biasa saya buat nilai aktif. Kalau memang nanti ada jawaban yang benar, mungkin saya tambahkan plus. Nah, itu nanti di sebagai quiz 2 atau UAS nanti baru saya akan infokan. Yang penting kalian aktif aja dulu. Hanif Noval. Kamu ini ya. Tadi Cynthia ya yang pertama sebut ya, 16 ya. Oke, kita coba hitung dulu seperti apa. Ada berapa yang ini Cynthia masuk, keluar, dan meninggal di untuk selang 4 ini, subinterval 4? Oh, maaf Bu, bukan 16. Berapa? Bentar Bu. Soalnya Bu itu ke bawahan Bu, itu tulisannya saya lihat tinggal saya. Ke bawahan. Oh, kan di sini tadi 19 ya. Lalu di N4 berapa? Jadi tinggal di sini di di situnya saya 16 Bu, karena kan ada yang meninggal 2, terus yang keluar 1, tapi 19 dikurang 3. Oke, thank you Cynthia. Betul. Tadi yang jawab Cynthia atau Hana? Cynthia kan ya? Sore kayak Cynthia. Oke, Cynthia betul ya. Ongki coba dihitung lagi nih, ada yang meninggal 2, lalu ada yang keluar 1 gitu ya. Jadi walaupun meninggal atau keluar tetap dihitung keluar gitu semuanya. Tetap dihitung namanya tadi berhenti ya. Semuanya udah berhenti, berarti di N4 ini 16. Nah, saya pindah ke atas deh kalau di bawah ini. Di sini N5, di sini N6. N5 berapa? Kalau begitu? 17 ya, Bu. Berarti ada yang masuk ya itu. Ongki, berapa Ongki? 17 dari mana 17. dapatnya? Itu berarti ada yang masuk kan, Ibu? Dari N16 tambah yang masuk 1 berarti 17. Oh, 17. Oke, thank you Ongki. N6 selain Ongki ada? 15 ya Bu. 15 Bu. Gabriel, satu lagi siapa tadi? Gabriel. Siapa deh suaranya pelan banget? Yang cewek tadi? Mita Bu. Mita. Kecil banget suara kamu Mita.
Oke, di tadi berapa 15 ya? Saya dengar suaranya tadi. Iya, Ibu. Oke, Mit. 15 dari mana? Ada yang meninggal 1 sama yang keluar 1. Oke, thank you Gabriel. Meninggal 1, keluar 1 ya. Ini 15. Nah, berarti untuk N1 sama dengan 20 di sini ya. N1 di awal ini sama dengan NX ini berarti di awal. N2 tetap 20 karena tadi ada yang meninggal dan masuk. N3 19, N4 16, N5 17, N6-nya 15. Nah, jadi diingat untuk NI masing-masing NI-nya karena nanti kita akan gunakan untuk mengestimasi key-nya S-nya terlebih dahulu ya. Seperti apa. Nah, ini kita lihat katanya seperti ini. Kalau untuk subinterval itu mewakili situasi kasus khusus A. Kalau kayak kemarin ya, kasus khusus A yang kemarin kan kemarin kita ada 3 kasus. Sebenarnya subinterval ini itu kita menggunakan seperti kasus khusus A karena tidak ada kejadian dalam subinterval kecuali kematian gitu. Di dalam subinterval ini. Salam. Jadi kan kalau kemarin hanya dilihat kematian, nah ini kita lihat apapun itu tetap keluar. Nah, kematian itu dianggap keluar. Kalau kemarin nah ini apapun penyebabnya dianggap keluar. Berarti hanya satu kejadian ya. Itu maksudnya. Nah, untuk KI topinya itu adalah jumlah yang meninggal dibagi jumlah sampel di awal interval masing-masing I tadi ya, subinterval tadi untuk KI-nya. Jadi misalnya ini berapa key, berarti ini key satunya berapa, nanti ini key 2-nya berapa, key 3-nya berapa, itu berarti kita lihat jumlah orang yang meninggal selama interval ini atau yang keluar ya, selama interval ini dibagi dengan jumlah awal pesertanya di masing-masing interval. Berarti ini juga seperti itu. Jadi kita lihatnya per masing-masing interval. Jadi kita bagi lagi ya interval yang tadi sudah kecil X sampai X plus 1 ini kita bagi lagi lebih kecil-kecil lagi subintervalnya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menghitung estimasi dari KI topinya itu karena ini kita tadi menggunakan pendekatan SX ya. Masih SX itu adalah tidak lain P tadi ya. Ekspektasi dari S tadi. PI topi ini itu tadi kita bisa itikan dengan PI ya. Nah, ini berarti kita menggunakannya dari PI-nya. Makanya kita gunakan 1 min KI sebenarnya. Ini itu tidak lain adalah P-nya. Jadi kita menggunakan pendekatan awalnya PI walaupun nanti secara perhitungannya kita bisa menggunakan seperti ini. Tetap kita menggunakan KI-nya dari D per N. Tapi dari awal kita menurunkannya itu harus diturunkan dari P-nya dulu. Ini sebenarnya P juga 1 min P gitu ya. Di mana 1 min P itu adalah P-nya sendiri ada 1 min Q. Jadi pendekatannya nanti jadi seperti ini. Ini juga P kan ya sebenarnya 1 min DI per NI. 1 min DI per DI per NI tadi Q ya. Dari sini baru kita nanti menghitung seperti apa untuk Q topinya. Secara penurunan formulanya kita dari ini tadi ya P ya 1 min P harus melibatkan P-nya dulu gitu. Nah ini untuk key topinya tadi kita sudah punya N dari I sama dengan 1 sampai 6 seperti yang kita sebutkan tadi. Nah DI-nya kita juga udah punya, berarti kita bisa menghitung NI per DI-nya ini ya untuk mencari key topinya. Nah, ini tinggal di teman-teman operasikan saja gitu ya. 1 min perkalian dari NI dikurang DI dibagi NI-nya masing-masing. Jadi ini jumlah orang yang hidup. Kita melihatnya dari jumlah orang yang hidup ya. Jumlah orang yang hidup. Jumlah yang orang hidup di subinterval pertama, subinterval kedua, sampai subinterval yang ke I sama dengan 6. Di mana untuk NI-nya tetap masing-masing ini sesuai yang tadi kita cari. Dia akan dapat key topinya adalah 0,2533. Tadi ya. Jadi kita dapat key topinya berarti key X sampai X plus 1
adalah 0,2533 gitu ya. Seperti itu untuk Q topi X setahun kemudian. Seperti itu untuk ini tadi kita pendekatan dari product limit estimator, atau kita bisa sebut sebenarnya awal dari Nelson Allen gitu ya. Nelson Allen bisa dilihat nanti Nelson Allen kita akan menggunakan juga pendekatannya dari S. Kalau ini dari S ya. Nah, ini adalah awal-awalnya di mana nanti kalau Nelson Allen itu kita akan menggunakan dia kumulatif dari hazardnya. Kumulatif dari hazardnya. Ini adalah seperti itu. Tapi tetap nanti dari S. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dulu. Ini nanti untuk kita ke Nelson Allen-nya. Dimana kalau tadi kita punya QI tapi sama dengan DI per NI. Masing-masing NI-nya ya. NI. Dimana nanti kita akan ubah di sini. Untuk Nelson Allen itu hanya indeksnya. Kita gunakan J untuk subintervalnya di sini. Karena tadi kan kalau kita lihat dari sebelumnya, I itu kita gunakan untuk interval dari yang sebelum ini ya. Maksudnya awal banget tadi, biar tidak tertukar dengan ini ya. I yang ini kan I juga ya, tapi kan I-nya itu menyatakan waktu ke 0, waktu ke 1 tahun ya. Lebih tepatnya ke tahun, biar tidak tertukar kita pakai nanti di sini J. Kita gunakan J biar tidak tertukar, di mana J ini tadi adalah subintervalnya. Nah, RJ ini adalah set resikonya. Ini set resiko. Atau sebenarnya ini sih. Jadi tidak lain adalah banyaknya sampel di awal intervalnya. Misalnya interval 1, interval 2, nah di awal intervalnya ini. RJ itu. Tapi kita gunakan nanti notasinya RJ. Gitu. Ini ya. Adalah set resiko tepat sebelum titik kematian ke J. Titik kematian yang selanjutnya. Gitu. Nah, di sini untuk Kaplan-Meier, untuk Nelson Allen, kita nanti punya, sebelum ke Nelson Allen ya, kita punya tadi seperti ini di awal produk limit tadi. Dari sini baru nanti akan kita lihat seperti apa bentuk yang ke Nelson Allen. Sebentar, ini saya mau ke sebelumnya yang ini nih. Ini hanya masih melanjutkan, mengganti saja ya untuk notasi indeksnya. Tadi kita pakai I, lalu kita pakai J, di mana ini T-nya berarti kita bagi yang subinterval tadi ya. Sebenarnya dari ini kita anggap 01 tadi, atau X sama dengan ini X plus 1 ya. Ini X atau ini X plus 1, nah ini T-nya itu kita anggap di dalam ini nih. Nah, nanti dari T tadi kita bagi itu ya, interval-interval. Nah, ini kita sebut dengan J ya. Ada berapa interval gitu. Ini masih seperti yang sebelumnya. Lalu, bentar, saya mau ke sini. Nah, kita baru masuk dari yang tadi, baru kita gunakan ini estimasi Nelson Allen, di mana ST ini kita gunakan eksponen dari negatif fungsi kumulatif hazardnya. Kita pakai lambda besar. Karena kita kemarin untuk fungsi hazardnya kita gunakan lambda T gitu ya. Jadi kita tidak pakai mu, force of mortality, tapi kita di sini pakai hazard. Karena kita di sini tidak berbicara kematian saja gitu. Jadi kita pakai fungsi hazard untuk lambda T-nya. Nah, karena kita menggunakan Nelson Allen, makanya kita menggunakan ini pendekatan dari fungsi kumulatif hazardnya ya. Kalau kemarin itu, bentar, kalau di awal-awal ST eksponen dari apa ini? Integral ya? Kalau apa kemarin? Dari lambda T, DT kan ya? Benar seperti ini? Bisa dibuka catatannya? Nah, ini kan sebenarnya adalah fungsi kumulatif kan? Maka kita bisa pakai ini lambda besar ya, lambda T. Gitu. Itu adalah fungsi kumulatif dari hazardnya. Jadi untuk mengestimasi ST kita harus mengestimasi lambda T-nya dulu. Berarti untuk mengestimasi S topi kita harus punya
lambda T topinya dulu. Di mana lambda T topi itu kita juga bisa menggunakan ini ya. Dari sini, dari S topinya itu kita gunakan logaritma natural. Kita bisa mendapatkan lambda T topi ini dengan menggunakan logaritma natural yang dinegatifkan dari sini ya. Ini sama-sama di ln kan nanti akan dapat seperti ini. Seperti itu. Nah, dari sini baru kita lihat seperti apa penjabarannya tadi, di mana ST ini sudah kita definisikan di sini ya. Nah, ini maka kita akan gunakan saja ln dari perkalian RJ min DJ per RJ ini yang kita ln kan. Nah, seperti yang kita tahu ln, ingat aturan ln A1 kali A2 kali A3 dan seterusnya itu kan sebenarnya adalah ln A1 tambah ln A2 dan seterusnya ya. Ini berarti bisa sigma dari ln AI ya. Ini yang berlaku di sini. Maka kita bisa menggunakan sigma dari ln 1 min DJ per RJ. Nah, ini kan sebenarnya juga RJ min DJ ini per RJ 1 min DJ per RJ. Maka kita bisa mengubah persamaan pertama ini menjadi persamaan kedua ini dengan aturan logaritma natural. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa lambda topi ini sebanding dengan sigma dari DJ per RJ. Seperti itu. Karena kita menggunakan bahwa ini nih, bisa dilihat di buku, negatif dari ln 1 min DJ per RJ ini itu sama dengan DJ per RJ tambah setengah DJ per RJ dikuadratkan dan seterusnya, gitu ya. Dimana kita bisa mengabaikan kuadrat dan seterusnya ini. Berarti ini pangkat 3 dan seterusnya gitu. Ini bisa diabaikan karena nilai yang sangat kecil ya. Bisa diabaikan, jadi kita bisa buat dia sebanding. Nah, ini min ln itu sebanding dengan DJ per RJ. Makanya kita bisa mengubah persamaan kedua jadi persamaan ketiga. Karena min ln ini adalah DJ RJ ini. Seperti itu. Penjabarannya itu bisa dilihat di buku halaman 173. Nah, ini untuk nilai survivalnya atau fungsi survivalnya berarti tadi eksponensial dari E, ini ya, eksponensial dari lambda T atau fungsi kumulatif dari hazardnya. Tadi kita sudah dapat fungsi kumulatif hazard topinya itu seperti ini. Maka kita tinggal eksponensial dari negatif sigma ini ya, DJ per RJ. Karena ininya adalah lambda topinya itu adalah sigma dari DJ per RJ. Maka untuk variansnya bisa langsung kita bahwa dia sebanding dengan ini nanti. Karena untuk yang kuadratnya nanti bisa kita abaikan gitu ya, yang dikuadratkan seperti ini tadi. Nih, kan ini kalau varians kan sebenarnya sebentar, varians itu kan sebenarnya di sini ya. Varians dari lambda topi T itu adalah S T sebentar. Ekspektasi dari ekspektasi dari ST kuadrat ini dikurang dari ekspektasi ST dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Nah, untuk yang ini berarti DJ kuadrat nih ya, eksponensial dari DJ kuadrat ini itu nanti bisa kita abaikan. Berarti kita hanya menggunakan yang ini saja. Di mana nanti ekspektasi ST kuadrat ini tidak lain adalah sigma dari DJ per RJ kuadrat. Makanya variansinya bisa kita nyatakan seperti ini. Itu bisa dilihat di 78 yang ini 780. Sementara untuk variansnya di buku di buku tidak ada ya untuk variansnya ya. Di buku saya tidak ada. Nanti tinggal kita ini turunkan sendiri dari 780, kita anggap ini 780A ya. Karena di buku tidak ada, ini 780B. Ini kita dapat variansnya nanti seperti ini. Dengan asumsi yang sama seperti, maaf ya, ini tadi. Ini bisa kita abaikan, berarti kita hanya pakai yang ini saja. Gitu ya.
Oke, nah di sini diasumsikan untuk tadi Nelson Allen ini, kita asumsikan misalnya DJ itu hanya satu untuk semua J. Jadi kalau tadi kita punya interval, saya gambar di sini ya. Ini X plus 1, misalnya kita punya interval. Nah, pembagian interval ini bedanya dengan tadi di pengantar, di mana setiap terjadi yang keluar ya, satu ya. Nah, di sini setiap terjadi yang keluarnya itu beneran satu, bukan kalau tadi yang berhenti. Kita lihat berhenti, withdraw, dan dead-nya. Kita hitung dua-dua ini ya. Kalau untuk yang sebelumnya tadi kita menghitung NI tadi N1 sampai N6. Nah, ini kita asumsikan entah dia ya antara either dia W atau D gitu. Yang penting salah satunya aja terjadi satu gitu. Nah, itu kita bagi intervalnya sudah jadi satu interval. Jadi pembagian interval ini di setiap terjadi satu kematian atau satu yang keluar gitu. Nah, seperti ini tadi. Sebentar ya. Kita balik. Nah, ini. Berarti pembagian intervalnya itu di sini setiap terjadi ini kematiannya. Nah, ini nanti interval kedua. Seperti itu. Setiap terjadi satu kematian atau satu yang keluar. Seperti itu ya. Jadi dia diasumsikan hanya ada satu kematian untuk semua J tanpa ada penghentian, maka kita tidak lihat untuk yang ini. Yang ini tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Kita hanya lihat untuk X. Berarti ini interval pertama, ini interval kedua, dan ini interval ketiga, lalu ini interval keempat, ini interval kelima gitu ya. Kalau kita punya case yang sama seperti tadi. Bisa digambar dulu. Berarti ini J sama dengan 1, ini J sama dengan 2, ini J sama dengan 3, ini J sama dengan 4. Nah, ini satu lagi J sama dengan 5. Saya lupa, maaf. Kita ada 5 interval berarti. Setiap satu kematian ini kita bagi intervalnya. Berarti nanti NI-nya hanya berkurang satu ya. Di sini N1-nya 20, N2-nya 19, 18, dan seterusnya. Karena kita melihat per satu kematian. Per satu kematian tanpa ada penghentian. Berarti tanpa ada withdrawal. Di sini hanya melihat kematian dulu. Nah, untuk lambda topinya berarti kita yang tadi itu kita melihat dia DJ per RJ ya. DJ per RJ di mana DJ-nya sama dengan 1, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Seper RJ, sigma dari seper RJ. Jadi ini tadinya peluang kematiannya ya. Peluang kematiannya banyaknya orang yang meninggal dibagi banyaknya jumlah sampel di awal atau set resiko tadi ya. Set resiko tadi. Karena DJ-nya di setiap interval 1, maka kita bisa langsung menggunakan ini. Peluang kematiannya berarti 1 per banyaknya jumlah orang yang di awal. Karena pengurangannya 1, 1, 1 terus, makanya berarti ini nanti kalau tadi seper 20 ya. Seper 20, seper 19, seper 18, tadi ada 5 kematian, berarti ada seper 17 ditambah 1 per 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini untuk nanti lambda T-nya. Kalau kita pakai case yang sebelumnya. Ini kita dapat nilainya untuk lambda topinya. Dicatat dulu mungkin ya. Kalau tadi kita punya kematian berarti ini X plus 1. Saya pindahkan ke sini walaupun tadi saya udah kasih kesempatan nyatat ya untuk grafiknya. Di sini terjadi 1, interval 1, interval 2, kita ada 5 interval ya. Interval 3, 4. Berarti ini 1, 2, ya anggap kematian sini 1, 1, 1 ya. Nah, di sini selanjutnya, di sini interval selanjutnya, ini interval selanjutnya. Nah, untuk di sini berarti 1 per 20, yang di sini 1 per 19, 1 per 18, 1 per 17, 1 per 16. Nanti lambda topinya itu seperti ini. Jadi tinggal dicari berapa menggunakan kalkulator. Berapa? Ada yang sudah nyari? Sudah ada yang nemu? Ini berapa? Untuk lambda topi case ini, yang ini?
Dan kita tidak melihat ada yang masuk di pertengahan ini ya. Ini juga tidak kita lihat, pas saya mengingatkan. Kita tidak lihat ada yang masuk. Jadi kita lihat dulu seperti apa kematian kalau kematian satu ini untuk Nelson Allen ini. Ada yang sudah menghitung? Berapa 1/20 tambah 1/19 dan seterusnya ini? Untuk case yang tadi? Berapa? 0,279511, Bu. Berapa Ungki? 0,7 279, Bu. 279, makanya gede banget kalau 70. 279 511, Bu. 511. Oke, kita pakai 4 angka belakang koma. Nanti ujian juga gitu ya. 2795. Hasil akhirnya kita pakai 2 angka belakang koma. 2795. Oke, berarti kita punya lambda topinya udah ya. Nah, kalau kita sudah punya lambda topinya, berarti kita bisa menghitung S topinya. Eksponensial dari negatif ini tadi. Saya sini ya. S topi T-nya sama dengan eksponensial dari lambda ininya. Kita sudah punya lambdanya tadi 0, ini berarti eksponensial dari negatif 0,2795. Berapa kira-kira? Berapa dapatnya? Yap, siapa ini? 0,756 ya Rizky. Oke. 0,7 berarti besar ya untuk peluang hidup atau fungsi survivalnya, yang meninggal cuma 5 gitu ya. 0,7 berapa tadi? 0,7. Saya ini tidak ngitung kalkulator ya. Nanti saya cek benar 0,756. 0,756 gitu ya untuk ST-nya. Berarti setelah kita dapat ST, kita bisa menghitung variansnya, di mana varians itu adalah sebanding dari sigma DJ per RJ kuadrat. Berarti sebenarnya kalau kita pakai case ini, memang untuk Nelson Allen, sebanding dengan sigma 1 per RJ kuadrat. Berarti ini varians ya. Varians lambda top. Ini variansnya untuk varians lambda topi ya. Varians lambda topi itu berarti kita tinggal menggunakan ini 1/20 kuadrat tambah 1/19 kuadrat dan seterusnya sampai 1/16 kuadrat. Ini bisa kita hitung untuk variansnya. Tadi saya maaf ya, ini berarti lambda ini ya, lambda topinya, ini lambda topinya. Di mana tadi kan lambda topi itu ya, udah. Ini ada yang dapat? Berapa varians untuk lambda topinya? Belum. Sebelum nanti kita masuk ke contoh soal 710 dan 711. Ini kita pakai yang tadi dulu case-nya. Hasilnya 0,0157, Bu. 0,0157 ya, Mita? Iya, Bu. Oke, thank you. Tadi ada Rizky Rifai sama Mita ya. Nanti saya cek lagi jawabannya. Nanti saya bikinkan tabel ya yang dapat nilai tambah. Oke, thank you. Berarti ini kita sudah menyelesaikan untuk menentukan S topinya dan variansi dari lambda topinya. Karena di sini kita menggunakan Nelson Allen. Nah, kalau kita lihat Nelson Allen itu memang dia menggunakan dari kumulatif hazardnya. Mungkin bisa dilihat di Google gitu ya kalau mempelajari lebih lanjut terkait Nelson Allen estimator. Begitu. Nah, ini kita masuk ke 710. Kita punya complete data studi.
Kan tadi dasarnya asumsi awalnya itu harus complete data ya, yang ini ya. Complete data studi, terus kita punya lambda T-nya itu untuk kematian kedua. Berarti di sini dia melihat lambda topi Mas, ini sebenarnya lambda topinya untuk kematian kedua, berarti kita punya kematian pertama berarti 1/n, kedua 1/n-1 gitu ya. Kalau tadi kita punya sigma 1/rj ya. Di mana J-nya sama dengan 1 sampai J kedua ya, berarti sampai ke T-nya. Berarti T berapa ini? Sampai ke kematian keberapa berarti ya? Kematiannya berarti kematian kedua. J pertama berarti ini sampai kematian terakhir. Sebentar, kita tadi pakai J-nya itu sampai kita pakai M ya di sini. M ini adalah kematian terakhir ya, di mana kematian terakhir terjadi gitu. Nah, karena kita punya informasinya ini adalah second death atau kematian kedua, ini adalah kita tadi berdasarkan ini 1/n dikurang 1/n-1 gitu ya. Sigma tambah ya. 1/n ditambah 1/n-1. Ini kita punya nilainya 11/30. Ini diketahui ya, seperti itu katanya. Terus dia minta tentukan lambda T untuk kematian keempat. Berarti dia diminta, yang ditanya adalah lambda topi T untuk ini keempat ya. J sama dengan 1 1/rj. Atau tidak lain adalah 1/n ditambah 1/n-1 tambah 1/n-2. Ini kematian ketiga. Nah, ini kematian keempat ya. 1/n-3. Ya, ini kematian keempat. Berarti di sini nanti kita harus menentukan terlebih dahulu apa dong kalau untuk menentukan lambda T untuk kematian keempat. Dari yang kita ketahui, ini kita ketahui ya, ini diketahuinya, ini yang akan kita tentukan. Ini ditanyanya. Maka untuk penyelesaiannya, pertama kita harus mencari apa terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan ini. N-nya bukan sih, Bu? Cari N-nya. Oke, siapa tadi? Fahri. Dari sini. Ya, siapa? N-1 ditambah N ya, per N kali N-1. Seperti ini kah? 11/30. Seperti itu ya? Berarti sini nanti kita punya, ini samakan penyebut ya. Kita punya nanti 2N kurang 1, ini N kuadrat kurang N, ini maksudnya sama dengan 11/30 ya, dengan kita menggunakan penyelesaian persamaan ini, nanti kita akan punya bentuknya 11 N kuadrat dikurang 71N, kali silang aja ya sebenarnya kan, ditambah 30 sama dengan 0. Nah, ini karena kalian ujian ya, boleh menggunakan kalkulator saintifik, silahkan coba dicari pakai kalkulator, tidak perlu kalian pusing-pusing lah memfaktorkan. Gunakan saja kalkulator saintifik, di mana A-nya berarti bisa kan menggunakan kalkulator menyelesaikan persamaan ini? A-nya 11, B-nya sama dengan -71 ya, -71, C-nya sama dengan 30. Maka didapat N-nya berapa? Di sini ada sih, tapi saya mau satu lagi berapa? Harusnya ada 2 kan, karena persamaan kuadrat. Nanti ini ke I ya. N pertama dan N kedua, berarti N pertama dan N kedua. Takutnya ke I. Ini persamaan kuadrat, berapa dapat N-nya? 6 sama 5/11, Bu. Kamu lihat dari sini ya. Kalau dari kalkulator, kalkulatornya pakai pecahan atau pakai ini, Ongki? Pakai desimal. Ada yang desimal juga, Ibu. Oke, kalau desimalnya berapa? No, yang 5/11 itu 0,454545, Bu. 45. Itu tadi menggunakan ini ya, menggunakan kalkulator saintifik itu kan? Bisa semua ya? Menyelesaikan persamaan kuadrat pakai kalkulator? Saya anggap bisa. Kalau yang nggak bisa, langsung googling menjelang ujian. Nah, ini karena N itu harus bilangan bulat, maka N ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah
N yang sama dengan 6. Berarti kita punya di awal N kita sama dengan 6. Banyaknya sampel yang kita teliti itu adalah 6 orang atau 6 item. Berarti untuk menentukan kematian keempat, lambda T topinya kita bisa menggunakan seperti ini. Dimana tadi kita sudah punya ini sebenarnya ya, 11/30. Boleh langsung atau boleh di sini teman-teman bikin 1/6, 1/5, 1/4 tambah 1/3. Maka nanti akan dapat lambda T topinya itu bernilai, lambda T topinya bernilai 0,95. 0,95. Gitu. Kalau mau menggunakan notasi lebih ini ya, berarti kematian kedua kita gunakan misalnya T2, ini kan T-nya berarti kematian ya. T4 boleh gitu. Atau mau dijabarkan langsung seperti ini juga boleh. Asalkan jelas definisinya. Gitu. Nah, T4-nya berarti ini tambah, maaf ya, tadi ini boleh langsung seperti ini ya, karena kan kita udah punya informasi dari 2 kematian pertama. Tinggal kita mencari 2 kematian selanjutnya. Ya, ini pasti sama 0,95 sekian. Kalau saya maunya 4 angka belakang koma ya. Nanti untuk ujian di hasil akhirnya. Oke, untuk 7-10 ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut dulu ke 7-11 ya. 7-11. Di sini kita juga punya complete data study di mana original sampelnya 10, berarti kita punya N awalnya 10. Produk limit estimate S12-nya itu ditemukan atau ditentukan dari S topi 12 sama dengan 0,7. Katanya akan ditentukan S. Kita akan ditanya S12-nya seperti apa gitu ya. Kalau kita sudah punya S12 ini 0,7, berarti sebenarnya kita udah punya NJ min DJ ya. Per NJ ya. 0,7 ini. Di mana NJ-nya itu kita punya 10 min DJ per 10. 1 min DJ per 10 ini sama dengan 0,7. DJ per 10-nya berarti itu adalah 0,3. Ya, benar ya? Tidak lain, maka kita punya DJ-nya sama dengan 3. Gitu. Karena kita punya 3, berarti yang NJ min DJ itu sebenarnya adalah 7 ini ya. 7. Berarti yang meninggal ada 3, yang bertahan ada 7 dari yang diketahui ini. Terus untuk mencari S12 ini, tadi kita harus menggunakan terlebih dahulu lambda topi. Di mana lambda topi ini kita harus melihat per masing-masing kematian. Karena di sini ada 3 kematian, berarti kita harus menghitung sampai kematian ke 3. Gitu. Makanya kita ini sigma berarti ini 3, J-nya sama dengan 1, ini 1 per RJ ya. Seperti itu. Nah, nanti kita tinggal, berarti ini pertama kita punya 10, kita punya 9, lalu kita punya 8 ya. Seperti ini. Maka nanti akan didapatkan lambda topinya seperti itu. Setelah kita dapat lambda topi tadi, kalau untuk kita mencari S-nya ini adalah eksponen dari lambda topi T-nya. Kita tinggal mencari nilai eksponen dari lambda T-nya seperti apa. Gitu. Nah, apa sih yang membedakan S topi ini dengan S ini gitu ya? Ini yang diketahui bukan menggunakan dalam Nelson-Allen estimate. Sekarang kita diminta untuk mencari Nelson-Allen estimate. Di mana Nelson-Allen estimate untuk ini kita harus bergerak dari ST ini ya, kita harus bergerak dari sini, berarti kita harus mencari terlebih dahulu lambda T-nya. Lambda T tadi kita sebutkan di awal harus mencari berdasarkan per masing-masing kematiannya, sampai keseluruhan kematian yang memang terjadi. Berapa kematian yang terjadi? Kalau di sini 3, berarti sampai kematian ketiga. Kalau ternyata di sini misalnya 0,6, berarti ada 4 kematian ya. Berarti dilanjutkan sampai ke kematian keempat. Baru kita cari untuk S topinya.
Seperti itu. Untuk Nelson Allen ada yang mau ditanyakan? Saya ingatnya hari ini Kaplan-Meier. Kaplan-Meier selanjutnya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti saya yang bertanya. Oke, tadi kan kita sudah melihat untuk produk limit estimator yang data komplit, di mana tadi kita menggunakan secara umumnya terlebih dahulu, pengantarnya ya, secara umumnya terlebih dahulu, baru kita melihat seperti apa untuk yang Nelson Allen-nya. Dari yang secara umum ini kita bawa ke seperti Nelson Allen-nya. Saya mau nanya, kalau Nelson Allen berarti yang dilihat apa? Yang menjadi dasar awal Nelson estimator dari Nelson Allen ini? Ada 2 hal penting sih tadi yang harus digarisbawahi untuk Nelson Allen. Apa yang pertama? Untuk menghitung S fungsi survivalnya, kita melihat ke fungsi kumulatif hazardnya. Oke, Cynthia. Oke, thank you. Fungsi kumulatif hazardnya atau lambda besar T-nya ini ya. Lalu kedua, yang perlu kita perhatikan adalah pembagian intervalnya berdasarkan pembagian intervalnya berdasarkan status kematian, bukan? Status kematian atau apa? Gimana? Satu kematian. Oh, setiap satu kematian terjadi, gitu ya, Cynthia ya? Iya. Oke, thank you. Berarti pembagian DJ-nya itu berdasarkan dari DJ sama dengan 1. Lihat dari masing-masing. Nah, ini 2 konsep ini dipegang untuk Nelson Allen. Seperti itu. Lalu, bentar, saya mau memastikan apalagi yang penting. Oke. Untuk PX topi. Itu tadi apa? Sebelum. PX topi tadi dari awal kita mulai seperti apa untuk PX topi itu? Merupakan sebelum yang bersyarat entopi. NI tadi, tapi PX topinya aja dulu. Sama dengan yang sudah teman-teman dapatkan sebelumnya. Perkalian ya, dari masing-masing PI-nya di interval itu. Jadi kita misalnya punya ini kan dari X sampai X plus 1 sebenarnya. Jadi kalau kita punya interval, maka untuk PX ini atau untuk peluang hidup orang yang berusia X sampai setahun kemudian itu tidak lain adalah perkalian dari masing-masing peluang di interval ini gitu. Misalnya ini interval pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi orang yang peluang hidup atau peluang bertahan dari orang yang berusia X untuk interval kecil ini dikali peluang hidup orang yang peluang bertahan dari seseorang yang berusia di titik ini sampai titik ini. Nah, sebenarnya kalau untuk keseluruhan ini itu merupakan perkalian dari masing-masing intervalnya. Berarti kalau teman-teman punya, sebentar, saya mau gambar. Saya hapus. Kalau kita berbicara tidak ini, konsepnya kan dulu gitu seperti itu ya. Jadi jangan ini misalnya di sini X, di sini X plus N misalnya. Berarti ini kita bagi aja selang-selangnya. Nah, terserah nih dibaginya dibagi per satu tahun kok terserah ya. Dibagi per satu tahun. Berarti sebenarnya sampai X plus N, X plus 1, X plus 2. Jadi kan perkalian dari peluang-peluang ini sebenarnya. Gitu ya, kalau kemarin di bab-bab awal bukan yang untuk interval 0 sampai 1. Tapi sekarang kita pakai interval 0 sampai 1, itu kita adaptasi dari sana. Ini harap diingat.
itu saya mau highlight karena untuk materi hari ini untuk bab 7 sudah cukup sampai di sini. Nanti kita bahas dulu bab 8 baru nanti kita bahas soal-soal yang memang bukan contoh soal termasuk tip 620 ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada sih yang untuk pertemuan hari ini yang masih di highlight. Oh ya, harap dibedakan tadi ya pembagian kita memang di sini ya. Untuk pembagian interval di saat product limit estimator secara general, misalnya ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang meninggal, lalu di sini ada yang keluar lagi, di sini ada yang di sini ada yang meninggal, ada yang keluar lagi. Lalu ini untuk yang product limit yang sudah berdasarkan estimasi Nelson Allen. Jadi untuk case yang sama di sini ya, di sini untuk case yang sama. Kalau secara general itu kita bagi intervalnya berdasarkan ada yang keluar gitu ya. Ini intervalnya. Nah, berdasarkan Nelson Allen kita melihatnya per satu kematian. Gitu. Mungkin secara intervalnya sini ya. Secara intervalnya sama. Ada 3 karena kebetulan saya tadi ini ada 4 ya berarti. Ini ada 4. Nah, seperti itu. Kalau ini product limit secara general sepertinya awalnya seperti ini, lalu ini untuk yang Nelson Allen. Ini diingat untuk pembagian intervalnya. Gitu. Saya hanya merangkum pertemuan hari ini. Oke, cukup mungkin sepertinya itu. Kalau untuk pertemuan hari ini yang perlu dirangkum, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti saya coba fixkan. Kemarin saya bilang pertemuan 14 di Sabtu ya. Minggu lalu saya sebutkan di Sabtu ya kita. Saya Sabtu ini ada kegiatan kita tetap di Senin. Nanti 15-nya seperti minggu depan di Seninnya lagi juga nggak apa-apa, walaupun itu sebenarnya udah minggu ke-16 sebenarnya ya. Tapi kita kemarin udah saya dan Bu Tiara sudah sepakat untuk UASnya di minggu ke-17, tapi harinya saya lupa, kalau nggak salah nggak di hari Senin sih. Saya lupa di hari apa, yang penting UASnya di minggu ke-17. Jadi ini pertemuan 15, ini minggunya. Tetap di Senin, ini juga tetap di Senin. Nanti kita bahas soal dan review sedikit. Jadi tidak ke Sabtu ya, karena sepertinya saya ada agenda Sabtu ini gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait jadwal? Jadi ini tidak kalau nggak salah saya ini emang kemarin tidak di hari Senin, tapi nanti diinfokan lagi berdasarkan di jadwal UAS yang akan dikeluarkan oleh Pak Dava. Yang jelas untuk model survival kita plotkan di minggu ke-17. Minggu kedua ujian. Jadi ujian itu ada 2 minggu ya. Ini UAS ada 2 minggu. Model survival di minggu ke-17. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang ini chat ya. Bu, untuk rekaman kelas, iya akan di-share. Yang kemarin belum ya. Hari ini saya share keduanya kalau gitu. Kalau tidak ada, sebelum ditutup saya kasih tugas ya. Untuk yang pertemuan ini. Nanti jadikan satu ini aja nggak apa-apa. Ada lagi? Oke. Oke, Siti Nurhaliza. Ini kita masuk ke tugas selanjutnya. Kita dari buku aja. Hmm. 725 ini bukan menggunakan Nelson Allen ya, masih secara product limit estimator yang ini. 725. Lalu 726.
726. Sebentar. Sama 729. 726 dan 729. Berarti 3 ya, 725, 726, dan 729 sama yang kemarin di teman-teman ini kan ya, yang udah dijabarkan. Berarti 4 soal sebenarnya yang akan dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk deadline-nya kan? Nah, itu. Deadline-nya kita pertemuan selanjutnya Senin, kira-kira mau di hari apa? Mau di hari apa? Aduh. Ini soal selanjutnya kita jadikan pembahasan ya, sekalian tugas-tugasnya juga. Kalau bisa sebelum Senin. Bagaimana kalau di hari Jumat sekalian ada luring waktu? Mungkin Boleh. Paling lama Jumat ya, kalau ada yang mau mengumpulkan sebelum Jumat juga boleh. Jumat sore saya di kampus sebentar, saya ada kelas kayak nggak salah. Jam 4 ya, paling terakhir. Gimana? Saya kayak di kampus sekitar jam 4 atau 4.30 saya terakhir di kampus, tapi jam 4 aja terakhir bisa, 4 sore. Udah beres kelas waktunya. Atau sebelum kelas waktu dikumpul juga boleh. Yang jelas paling lama saya terima jam 4 sore. Gimana? Oke, tidak? Belum ada suaranya, oke atau enggak? Oke, 4. Jam 4 sore. Suara saya terdengar? Gimana nih, jam 4 sore oke atau tidak? Saya nggak dijawab. Baik, Bu. Oke, mau saya majukan tadi kok nggak ada suara. Jam 7 pagi. Kalau ada suara ternyata ada. Cynthia, thank you Cynthia. Jam 4 sore ya. Jumat paling lama saya terima. Kalau mau dikumpulkan sebelum itu ya sok mangga silakan. Kalau tidak ada saya di prodi mungkin titipkan kepada Fa atau langsung ke meja saya aja. Kalau mau dikumpulkan sebelum Jumat jam 4 sore. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, untuk sisa waktunya masih ada ya, harusnya langsung dikerjakan aja tugasnya. Kalau mau latihan-latihan soal yang lainnya juga silakan, nanti kita bahas di pertemuan ke-15. Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin belum kepikiran, nanti bisa hubungi saya untuk pertanyaannya gitu ya. Silakan. Untuk materi ini saya langsung up sekarang aja. Nanti setelah selesai convert saya up biar tidak lupa gitu ya videonya. Kalau begitu, selamat mengerjakan tugasnya. Selamat pagi. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.